فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم قريش إلههم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim khairan ababil. Amin. Hijaratin min sijil. Waja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Allati taqtali'u 'alal afidah. Inna 'alaihim muqsadah fi 'amalin muraddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, silakan duduk. Sekarang yang kelas alif ba ini perempuan yang sudah hafal surat At-Takasur. Yuk, maju. Aira, Raya. Yuk, maju. Aira, Raya. Yuk, maju. Aira, Raya. Ih, kok aneh? Itu nama-nama. Orang surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnahu jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin.
Ibrahim al-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal-farasil wa amma man khaffat mawazinu wa amma man khaffat mawazinu Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dabha fal-muriyati qadha fal-mughirati subha fasarna bihi naqa'a fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Ya, sekarang yang kelas Pak Ikhwan, Mijit Aman, Mijit Zahid kelas 2 Izu lanjutin Zazala Mama apa enggak Zazala? Apa enggak? Sampai surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awwalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah waman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah wa ma minallahi yassuhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-dina hunafa
hunafa sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah walladzina amanu wa amilus solihati wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyiya rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi shahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna inna ila rabbikar rujaa ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula saufa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna wa amal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Sudah murojaah ya. Sudah zikir sore pada hari ini, sudah murojaah juga. Tadi dari surat apa sayang? Dari surat An-Nas sampai surat Ad-Duha. Ya, alhamdulillah. Ustadz Istiqlal sudah hadir ya. Jadi Ustazah minta teman-teman duduk yang rapi. Anak solih, anak solih. Ya, untuk yang ahwat kembali ke dalam. Anak solihah, anak solihah. Hei, anak solihah, anak solihah, anak solih. Masya Allah. Yang mana? Ya. Apa? Kelihatan loh. Nggak mau. Nangis ayo lo, nangis lo. Kirain jadi lampu tembak. Iya, agak mendung. Ini di atas boleh nih, di atas nih. Kenapa? Cek. Tuh. Nggak mau Pak. Nama ibu. Nama ibu. Kamar itu ngapain itu? Sini majuan, sini masih bisa majuan. Yang ikhwan.
Maju ke atas sini boleh nih. Sini biar nggak terlalu sempit. Tuh. Di belakangnya masih bisa. Ayo, Izu maju Izu. Ayo, yang semakin dekat sama Ustadz, Ustadz doakan masuk surganya duluan. Ayo, sini mendekat lagi. Atan, sini Tan. Ayo Tan, majuan. Duduk, Iba duduk. Iba duduk. Cek. Duduk di bawah. Sini, madep ke Ustadz. Nah, sip, duduk, jangan jongkok. Ntar penuh kalau jongkok. Ayo naik lagi sini, naik masih bisa. Izu sini. Halil, di sini di karpet yang atas sini. Rajata, naikkan. Sini, naik lagi. Nah, temenin Ustadz di sini biar nggak sendirian Ustadz. Baik, kita sambil menunggu. Kamera sedang disiapkan. Sini belum itu. Cek. Baik, banyak yang baru nih. Ustadz kenalan dulu nih. Yang ini namanya siapa? Dilan. Siswa STQ juga ya? Yang tadi beli buku monitoring. Kalau ini siapa? Rilan. Oh beda depannya dengernya Dilan juga tadi. Rilan kelas berapa Rilan? Kelas 1. Kelas 1 sekolahnya di mana? Di sini. Oh. CTK berarti. Kalau yang ini nih, yang ini siapa namanya? Ya? Siapa? Agas. Dilan, Rilan, Agas. Bagas. Oh gitu. Udah pernah di sini, Mbak. Ayo Rajata Khalil. Ayo perhatikan, diam, perhatikan. Iya, geseran, ayo digeser. Gimana? Oke? Apanya? Gambar Ustadz di mana? Bentar, diperiksa sama Ustadz Iksan. Cek. Ada lagi di sini yang baru, siapa lagi yang baru? Yang akhwat ada yang baru? Ada Queen ya. Adiknya Rajata. Siapa lagi yang baru? Kita kenalan lagi. Muti udah kenal Ustadz. Muti kayaknya udah lama Muti mah. Siapa lagi yang baru? Siapa namanya? Gak mau, gak apa-apa namanya aja siapa. Ustadz mau tahu namanya. Di situ aja ngomong. Siapa namanya? Gak mau, malu. Siapa lagi yang baru? Gak baru. Adiknya Marsha mana yang kecil adiknya Marsha? Siapa namanya? Shanum. Gak masuk, waduh, gak masuk. Namira yang mana Namira? Angkat tangan Namira. Waduh, lagi makan. Belakangnya Namira siapa? Belakangnya Namira. Gaida tuh di STQ kan? Iya kan? Kelas 2 sekarang kan?
2A. Tuh kan Ustaz bener, Gaida. Terus siapa lagi yang baru? Itu mah Dimar. Setahun lagi di sini kontraknya. Tahun depan kemana Dimar? Rencananya? Mondok. Mondok dong. Doa sama Allah semoga Allah mudahkan bisa mondok di Riyadus Shalihin. Biar bareng-bareng lagi ketemu Ahsan. Baik, masih digeser-geser. Oh, udah online. Oke, siap. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, belum semuanya jawab salamnya Ustaz. Lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, duduk. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibadur Rahman, duduk. Duduk Ibad, ijlis. Baik Ustaz, senang sekali setelah berapa pekan gak ketemu kita ya? 2 pekan, 3 pekan kurang lebih ya. Masya Allah. Ustaz ada beberapa keperluan beberapa pekan kemarin. Alhamdulillah ketemu lagi dengan kalian. Ngomong-ngomong kita di tempat baru ya? Ya. Biasanya kita kalau kajian di mana? Ini tempat baru nih. Di Rufis yang Ikhwan. Betul ya? Ikhwan di sini ya? Ibadur Rahman. Kelas tak sementara ada di sini, Masya Allah. Rajata. Perhatikan. Kalau Ibad Kamayel duduk. Kalau biasanya di masjid kita kajiannya selesai menjelang maghrib karena masjidnya mau dipakai sholat maghrib. Kalau di sini kayaknya bisa sampai subuh. Ya. Hah? Sampai jam 1 malam bisa ya? Bisa, insya Allah nginep di sini kita ya. Oke, sip. Baik, insya Allah hari ini kita akan teruskan cerita tentang Nabi yang mulia, Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Khalil. Sudah. Ayo. Ibad menghadapnya ke sini, Mbak. Ibad menghadapnya ke sini. Rajata menghadapnya ke Ustadz. Dimar menghadapnya ke Ustadz. Terakhir kita cerita Nabi Yusuf sampai mana ya? Sampai 5. Hah? Ini episode yang kedua nih, kayaknya bisa sampai 10 episode. Baik, kalau tidak salah, atau kita murojaah sedikit deh. Ibadur Rahman, lihat duduknya madep ke Ustadz Ibad. Ahmad, Khalil, Rilan, ada. Baik, sedikit Ustadz ulas. Nabi Yusuf adalah Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Yang mulia. Anaknya yang mulia, anaknya yang mulia, anaknya yang mulia. Nama beliau Yusuf. Beliau seorang nabi alaihi salam.
Ayah beliau seorang nabi juga yang mulia. Siapa ayah beliau? Nabi Yakub, nabi yang mulia. Ayahnya Nabi Yakub, kakek beliau nabi juga. Siapa ayahnya Nabi Yakub? Ayahnya Nabi Yakub alaihi salam siapa namanya? Nabi Ishak alaihi salam. Ayahnya Nabi Ishak, Nabi Ibrahim alaihi salam. Khalil, duduk dong Khalil. Ayo Khalil. Jadi Nabi Yusuf adalah yang mulia, putra dari yang mulia, putra dari yang mulia, putra dari yang mulia. Kakek buyutnya Nabi, kakeknya Nabi, ayahnya Nabi, beliau alaihi salam adalah seorang Nabi. Nabi Yakub memiliki 12 orang anak. Rajata, kajiannya dari Ustadz, perhatikan Ustadz. Jangan bikin kajian sendiri. Nanti gantian Ustadz suruh ngomong di depan mau. Nabi Yusuf berapa bersaudara? Nabi Yusuf memiliki saudara 12 orang. 12 dengan Nabi Yusuf. Jadi kakaknya ada 11 orang. Perhatikan, tadi Nabi Yusuf berapa bersaudara? 12. Nabi Yakub memiliki anak 12 orang dari 4 orang istri. Berapa istrinya? 4. Dan Nabi Yusuf dengan saudaranya Bunyamin lahir dari ibu yang sama. Berarti yang 10 anak lainnya saudaranya dari 3 istri yang lain. Nabi Yusuf dengan saudaranya Bunyamin lahir dari ibu yang sama, yang kata para ulama namanya ibunya adalah Rahil. Nama ibunya Nabi Yusuf siapa namanya? Rahil. Jadi Nabi Yakub ini orangnya ganteng, gagah. Rahil seorang ibu yang cantik jelita. Halil. Jadi tidak salah kalau Nabi Yusuf lahir sangat tampan, ganteng. Karena ayahnya ganteng, ibunya cantik. Yang ini siapa namanya nih? Siapa namanya? Jangan. Sini, mau pindah ke depan? Ayo. Siapa namanya? Faris. Jangan berisik ya. Rajata Faris. Jangan ngobrol sendiri. Rajata. Baik. Nabi Yusuf adalah anak yang disayangi oleh Nabi Yakub. Walaupun Nabi Yakub memiliki 12 orang putra, anaknya laki-laki semua, tapi Nabi Yakub lebih sayang kepada Nabi Yusuf. Karena apa? Karena Nabi Yusuf ketika masih anak-anak, masih sebesar kalian, Nabi Yusuf bermimpi di suatu malam. Apa mimpinya Ustadz? Nabi Yusuf bermimpi melihat ada 11 bintang. Lalu ada matahari dan bulan bersujud semuanya kepada Yusuf. Gimana tadi mimpinya Rajata? Rajata, mimpinya apa tadi? Mimpinya Nabi Yusuf apa? Tuh, makanya perhatiin. Biar pulang dari sini paham ceritanya Nabi Yusuf. Khalil, ceritanya Nabi Yusuf bagaimana tadi? Tuh, kan nggak tahu. Perhatiin. Ayo, biar tahu. Gimana tadi mimpinya? Nabi Yusuf melihat ada berapa bintang? 11 bintang, terus apa lagi? Bulan dan matahari ngapain? Bersujud kepada Yusuf alaihi salam.
Saat itu Yusuf masih kecil dan Yusuf menceritakan mimpinya kepada sang ayah, kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub ketika mendengar cerita mimpinya Nabi Yusuf, Nabi Yakub tahu kalau ini adalah tentang masa depannya Yusuf. Bahwa kelak Yusuf ketika besar akan menjadi orang yang besar. Akan menjadi seorang penerus kenabian. Karena Nabi Yakub, anak-anaknya tidak ada yang menjadi nabi lagi kecuali Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu ketika Yusuf kecil menceritakan mimpinya, semakinlah rasa sayang ayahnya kepada Yusuf kecil. Sampai-sampai membuat saudara-saudaranya iri, membuat saudara-saudaranya cemburu. Faris, mau dipindahin tidak? Dengerin Ustaz. Nih, ada hadiah. Hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Alhamdulillah Allah turunkan hujan. Baik, kita lanjutkan. Tadi Nabi Yusuf kecil menceritakan mimpinya ke siapa? Kepada ayahnya. Yang membuat Nabi Yusuf dapat hadiah. Yang membuat Nabi Yusuf semakin dicintai oleh ayahnya. Lalu ternyata saudara-saudaranya Yusuf yang 10 orang iri sama Yusuf karena yang 11, yang satu Bunyamin itu nggak ikut-ikutan, nggak iri. Yang iri hanya 10. Bunyamin karena saudara satu ibu tidak iri sama Yusuf, tapi yang iri yang 10. Kenapa sih? Ayahku sayang banget sama Yusuf ya. Kan kita anaknya juga. Kita juga mau dong disayang seperti ayah sayang sama Yusuf. Akhirnya mereka karena sifat irinya itu memiliki rencana jahat. Mereka bersepuluh merencanakan siasat jahat. Mereka berunding. Bagaimana kalau Yusuf ini kita bunuh saja. Kita habisi saja. Supaya kalau Yusuf mati, kan ayah sayangnya sama kita. Ada begitu. Lalu mereka semua menyetujui rencana ini, tapi ada satu yang tidak setuju. Dan yang satu ini yang paling baik dari yang 10 itu. Semuanya nggak ada yang baik, tapi yang satu ini paling mendingan. Ada kebaikannya sedikit. Dia mengatakan jangan dibunuh. Karena Yusuf itu kan adik kita juga. Saudara kita, masa kita membunuh saudara kita? Lebih baik kita masukkan saja Yusuf ke dalam sumur. Supaya nanti kalau ada orang yang jalan lewat, mau minum kehausan, ngambil air di sumur, nemuin Yusuf, dan Yusuf dibawa jauh dari sini. Kan tujuan kita supaya Yusuf tidak ada di sini saja. Tidak perlu sampai dibunuh. Dan semuanya akhirnya menyetujui. Iya juga ya, kita tidak perlu membunuh Yusuf. Lalu akhirnya, Ustaz cepetin. Akhirnya singkat cerita, Yusuf dibawa oleh kafilah dagang berjalan menuju ke Mesir. Baik. Kalau nggak salah kemarin sampai sini ceritanya. Rajata, jangan mainan telinga. Fokus. Izu, fokus. Lalu sesampainya kafilah dagang ini di Mesir, akhirnya Yusuf kecil dibawa ke pasar budak.
Untuk dia Pak Ustadz, untuk dijual. Karena tadi musafir tadi membeli Yusuf dari saudara-saudaranya seharga beberapa dirham. Ada yang mengatakan 18 dirham ya. Nanti goyang-goyang. Lalu musafir ini berharap mendapat keuntungan yang besar. Baik, Ustaz, pertanyaan. Halil, Yusuf kecil dibawa ke kota apa? Kota? Kota Mesir, dapat hadiah. Hah? Baik. Lalu Rajata, Yusuf bisa sampai ke Mesir dibawa sama siapa? Aku dibawa sama aku. Ayo. Kasih, tenang, sabar. Baik, yang akhwat, Yusuf dibawa ke Mesir, sampai ke Mesir dibawa sama siapa? Sama Grab. Sama siapa dibawa ke Mesir? Sama travel. Sama siapa? Yusuf sampai ke Mesir, Yusuf kecil sampai ke Mesir dibawa sama siapa? Sama pedagang. Sama musafir, sama pedagang boleh. Kafilah dagang boleh. Baik, dengarkan. Yusuf akhirnya dijual di pasar budak di kota Mesir. Saat itu orang-orang sedikit sekali yang tertarik untuk membeli Yusuf. Karena apa? Karena Yusuf masih kecil. Masih sebesar Rajata mungkin. Masih kecil Yusufnya udah mau dijadiin budak. Bisa apa anak kecil jadi budak? Nanti disuruh angkat ember nggak kuat. Disuruh nyuci nggak bisa. Disuruh nyapu nggak bersih. Makanya orang nggak ada yang tertarik beli Yusuf. Tapi saat itu ada yang tertarik. Kenapa tertarik? Karena melihat Yusuf kecil ganteng. Melihat gantengnya. Lalu akhirnya tawar-menawar Yusuf terjadi sampai sampai akhirnya datanglah bendaharawan Mesir untuk membeli Yusuf, tertarik membeli Yusuf. Saat itu harganya sudah mencapai 300 dirham. Tiba-tiba bendaharawan Mesir itu menawar Yusuf dengan harga 3.000 dirham, 10 kali lipatnya. Akhirnya tidak ada yang bisa melawan tawaran bendaharawan Mesir. Baik. Nanya siapa ya? Dimar. Yusuf kecil laku dengan harga berapa? Yusuf kecil dijual laku berapa dirham? Berapa? 3.000 dirham. Masya Allah. Ayo perhatikan. Nanti ada kuis dadakan. Lalu ketika sudah dibeli oleh bendaharawan Mesir, dibawalah Yusuf ke rumahnya. Rumah bendaharawan ini besar, seperti istana. Dan bendaharawan ini punya seorang istri yang sangat cantik. Bahkan wanita tercantik yang ada di negara Mesir. Wah, cantik banget Ustaz. Iya. Istrinya sangat cantik yang konon para ulama menamainya dengan nama Zulaikha. Siapa namanya? Zulaikha. Di sini ada yang namanya Zulaikha? Ada nggak yang namanya Zulaikha? Nggak ada. Baik. Jadi istri dari bendaharawan Mesir tadi namanya siapa? Rasya Rashid? Namanya siapa? Rasya Rashid. Rasya.
Zulaikha. Siapa tadi namanya Khalil? Zulaikha. Sip, berarti mendengarkan. Perhatikan. Sesampainya di istana, Yusuf kecil dijadikan hadiah oleh bendaharawan Mesir untuk istrinya. Dan istrinya amat sangat senang dapat hadiah seorang anak yang gagah, yang ganteng. Karena dari pernikahan mereka, bendaharawan Mesir sama istrinya ini tidak dikaruniai anak. Sehingga hadirnya Yusuf kecil mengobati kerinduan mereka akan memiliki seorang anak. Dan akhirnya Yusuf kecil yang statusnya sebagai budak sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Diajaklah Yusuf kecil keliling istana. Dikasih tahu ini kamarnya Zulaikha, ini kamarnya bendaharawan Mesirnya, ini tempat makannya, ini tempat tidur budak-budaknya, ini ada kayak musola kecil di rumahnya itu buat nyembah patungnya. Jadi saat itu di Mesir semuanya masih menyembah patung, masih syirik, masih menyekutukan Allah, masih menyembah berhala. Tapi Yusuf ketika kecil sudah ingin diajarkan oleh Zulaikha bagaimana cara beribadah, bagaimana cara nyembah patung. Tapi Yusuf tidak pernah mau. Yusuf orangnya cerdas walaupun masih kecil. Ketika diajak Yusuf, ayo ikut aku ke kuil untuk nyembah patung. Kata Yusuf, kan patung itu nggak bisa ngomong, kan patung itu nggak bisa gerak. Kalau aku doa, gimana cara dia ngedengerin doa aku? Dia gerak aja nggak bisa, ngedenger aja nggak bisa, gimana aku mau berdoa sama yang nggak bisa ngedenger? Bisa kalau dimasukin orang. Iya, kecuali ada orangnya di dalamnya. Dan beberapa kali juga Zulaikha dan suaminya tidak bisa menjawab pertanyaannya Yusuf. Kenapa Tuhannya begini, kenapa Tuhannya begitu? Yusuf tetap pada agama tauhid, tetap menyembah Allah. Walaupun di istananya itu dilarang untuk tidak menyembah patung, Yusuf tetap berdoa, beribadah kepada Allah. Tetap Yusuf berdakwah, beribadah kepada Allah. Lalu Yusuf kecil tumbuh menjadi Yusuf yang dewasa, Yusuf yang masih usia matang, usia 20-an tahun, masih remaja, iya, masih ganteng-gantengnya, rambutnya belum ada yang putih, masih bagus, masih ganteng. Lalu Zulaikha menaruh rasa cinta kepada Yusuf. Walaupun awalnya dianggap seorang anak, tapi lama-kelamaan Zulaikha memiliki niat yang jahat, ingin berbuat yang tidak baik kepada Yusuf. Akhirnya Zulaikha mengatur sebuah rencana, ingin menjebak Yusuf. Zulaikha mengatur rencana ini dengan sebaik-baiknya. Di suatu malam, ketika suaminya tidak ada di rumah, belum pulang dari bertugas, Zulaikha di dalam kamarnya berdandan. Padahal Zulaikha ini kalau nggak dandan aja udah wanita paling cantik di Mesir. Gimana kalau pakai bedak? Gimana kalau pakai eyeshadow? Pakai apa lagi? Lipstick. Pakai alis. Wah, tambah cantik lagi. Kalian pernah lihat pengantin kan?
Pengantin itu kan kadang nggak dibedakin juga dia udah cantik sebenarnya. Apalagi dihias lagi, dirias. Waduh. Makin kita ngelihatnya kalau jadi pengantin kayak bukan dia gitu kan. Padahal biasanya nggak gitu, tapi ketika dirias jadi cantik banget. Hah? Apa? Hah? Menyamar. Enggak menyamar, dia cuma mempercantik diri pakai bedak dan yang lainnya. Perhatikan. Lalu ketika semua sudah siap, kamarnya Zulaikha itu, untuk masuk ke kamarnya Zulaikha harus melewati 7 buah pintu. Ada pintu lagi sampai 7 baru sampai ke kamarnya Zulaikha. Dan setiap pintunya memiliki kunci, yang kuncinya cuma punya Zulaikha dan suaminya. Gak ada lagi yang punya. Yang punya cuma Zulaikha dan suaminya. Ketika Zulaikha sudah siap di kamarnya, sudah mempercantik diri, tiba-tiba Zulaikha memanggil Yusuf. Yusuf, datang sini Yusuf. Yusuf yang statusnya sebagai seorang budak tidak bisa menolak perintah Zulaikha. Akhirnya Yusuf datang. Yang pada saat itu Yusuf pun sudah merasa ada yang tidak beres. Sepertinya ada kejadian buruk yang akan menimpa. Sambil berjalan Yusuf meminta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, lindungilah aku ya Allah. Jika pada malam ini terjadi hal-hal yang buruk. Sesampainya di kamar Zulaikha, semua pintu kamarnya dikunci. Yang ada 7 tadi dikunci. Yusuf pun berada di kamar Zulaikha dalam posisi yang gak bisa ngapa-ngapain. Mau keluar udah dikunci pintu. Tiba-tiba Zulaikha mengajak Yusuf untuk berbuat yang tidak baik, supaya kan kalau yang bukan muhrim tuh nggak boleh pegang-pegangan. Yusuf digodain, suruh mendekat kepada Zulaikha, tapi Yusuf tidak mau. Aku tidak mau, kata Yusuf. Kenapa tidak mau? Kata Zulaikha, kan di sini tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang melihat. Cuma ada kita berdua. Tapi apa kata Yusuf? Tidak. Allah Tuhanku melihat aku. Lalu apa kata Zulaikha? Zulaikha salah mengartikan maksud Yusuf. Oh, yang kamu maksud Tuhan yang ini. Karena Zulaikha menyembah patung. Dan di kamarnya ada patung kecil. Kata Zulaikha, maksud kamu Tuhan yang ini, yang kecil. Tenang saja, aku Zulaikha tutup Tuhannya pakai kain. Sudah, tenang saja, Tuhanku tidak bisa melihat apa yang kita lakukan. Tapi kata Yusuf apa? Tidak. Yang aku maksud bukan Tuhan yang itu. Yang aku maksud adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang dia senantiasa mengawasi aku, melihat aku. Makanya aku takut, aku tidak mau berbuat yang tidak baik. Ada, bedak tuh ada buat berhias. Lalu akhirnya Yusuf pun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolong aku ya Allah dalam menghadapi situasi ini. Zulaikha masih terus menggoda, lalu tiba-tiba pertolongan Allah datang. Pintu yang tadi terkunci, tiba-tiba Allah bukakan satu persatu. Padahal kuncinya tadi yang punya Zulaikha sama suaminya. Tapi tiba-tiba Allah tolong, pintunya Allah buka. Cekrek, terbuka. Lalu Nabi Yusuf yang melihat pintu terbuka, dengan segera berlari menuju keluar pintu. Yusuf berlari melewati pintu yang satu,
Pintu berikutnya terbuka lagi dengan sendirinya. Cekrek. Yusuf berlari lagi. Pintu kedua kebuka lagi. Cekrek. Yusuf berlari lagi. Yusuf berlari berlomba dengan kebaikan, ingin menghindari perbuatan maksiat, tapi di belakangnya ada Zulaikha yang juga berlari mengejar Yusuf. Tapi Zulaikha berlari bukan berlomba dalam kebaikan, tapi berlomba dalam keburukan. Jadi di saat yang sama ada dua lomba. Yusuf lari lomba kebaikan, Zulaikha lari lomba keburukan, sama-sama lomba. Sampai tibalah Yusuf berlari tiba di pintu yang terakhir. Tapi tiba-tiba pintu yang terakhir tidak terbuka, masih terkunci. Akhirnya Zulaikha dari belakang mendapati Yusuf, dipegang baju belakangnya dan ditarik sama Zulaikha, sobek baju belakangnya. Ketika baju belakangnya Yusuf sobek, terbukalah pintu yang terakhir dari luar. Dan ternyata di luar pintu ada suaminya. Ada bendahara Mesir yang dengan muka marah. Dan Zulaikha memasang sandiwara. Kata Zulaikha, "Wahai suamiku, lihat apa yang dilakukan oleh budak kita. Dia menggoda aku. Dia masuk ke kamar aku, menggoda aku." Akhirnya suaminya marah besar kepada Yusuf. Sampai akhirnya suaminya sempat memanggil pengawal. "Pengawal, datang sini. Tidak ada hukuman yang pantas untuk budak ini selain dipenggal kepalanya. Malam ini juga langsung dipenggal." Saking marahnya suaminya. Lalu tiba-tiba Yusuf pun tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa membela diri. Mau ngomong gak ada yang percaya nanti sama Yusuf. Lalu tiba-tiba Yusuf terus berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jika memang ini ujian terberat untuk aku, kuatkanlah aku menerima ujian ini. Dan bantu aku supaya keluar dari ujian ini." Ketika menunggu pengawal datang membawa pedang untuk menggal kepalanya Yusuf, Yusuf terus berdoa kepada Allah dan akhirnya Yusuf mendapat jawaban doanya. Yusuf teringat dan berbicara kepada suaminya, "Wahai tuanku," maksudnya majikannya, "aku punya seorang saksi yang bisa menjelaskan bahwa aku tidak bersalah." Kata suaminya, "Siapa? Datangkan sini saksinya." Kata Yusuf, "Saksinya ini adalah orang yang seharusnya menguntungkan istri Anda. Karena saksinya ini adalah anak dari keponakan istri Anda. Tapi masalahnya saksinya ini masih bayi, masih berumur 6 bulan, masih menangis di gendongan." Istrinya bersedia, "Ya nggak apa-apa, karena dia beranggapan masa seorang bayi jadi saksi, mana bisa, ngomong aja nggak bisa. Coba aja datangkan bayinya." Akhirnya dipanggillah seorang bayi dengan ibunya. Bayinya lagi nangis kenceng sepanjang malam, "Oe oe," iya gitu ya. Datang ke kejadian tersebut, lalu Yusuf mengusap kepalanya dan berkata kepada si bayi, "Wahai bayi, katakanlah apa yang diajarkan oleh Tuhanmu," kata Yusuf. Seketika bayinya yang tadinya nangis kenceng, tiba-tiba nangisnya berhenti. Lalu ketika nangisnya berhenti, kejadian yang luar biasa terjadi. Bayi berusia 6 bulan bisa berbicara. Bayi itu berbicara. Apa kata bayinya? Kata bayinya, "Jika bajunya Yusuf
sobek di bagian depan, sobek bagian depannya nih, dadanya, berarti Yusuf yang salah. Tapi jika bajunya Yusuf itu sobek di bagian belakang, berarti istrimulah yang salah. Itu yang dikatakan oleh saksinya Yusuf, seorang bayi berusia 6 bulan. Lalu seketika itu suaminya mengecek bajunya Yusuf, di mana sobeknya. Ternyata didapati bajunya Yusuf sobeknya di mana? Di bagian belakang. Karena ketika nyampe pintu, istrinya narik dari belakang. Lalu akhirnya istrinya kalah. Suaminya yang tadinya marah kepada Yusuf berbalik marah kepada istrinya. Oh, jadi air mata kamu ini air mata dusta, bohong. Kamu ingin aku menghukum orang yang tidak bersalah? Sesungguhnya kamulah yang bersalah, kata suaminya. Sungguh tipu daya kalian, maksudnya tipu daya wanita itu amat sangat besar, kata suaminya. Lalu suaminya berkata, setelah kejadian ini tolong kejadian ini dirahasiakan. Cukup kita saja yang tahu tentang kejadian Yusuf yang digoda oleh Zulaikha, karena akan membuat malu keluarga nanti kalau beritanya sampai tersebar. Lalu setelah itu selesailah kejadian ini di malam itu. Ternyata berita yang maksudnya ingin dirahasiakan tersebar. Berita tentang Zulaikha yang menggoda budaknya. Orang-orang pada ngomongin, masa sih Zulaikha, wanita tercantik di kota Mesir, di negara Mesir, masa tergoda sama budaknya, sama pembantunya? Harusnya kan nggak gitu. Semua orang pada ngomongin. Semua pada ngomongin kejadian malam itu. Baik, kuis dadakan. Siapa saksinya Nabi Yusuf? Bayi berusia 6 bulan. Mas, salam mas, geser. Bayi berusia 6 bulan. Pertanyaan lagi. Ada berapa pintu kamarnya Zulaikha? 7. Masya Allah. Duduk dulu. Lagi, pertanyaan lagi. Sabar ya. Belum. Duduk dulu, Iban, Kamayel, duduk. Pertanyaannya, apa yang dikatakan saksinya Yusuf? Gimana? Kalau baju Yusuf sobek bagian depan, berarti di depan. Berarti siapa yang salah? Ya? Kalau yang sobek di belakang berarti yang salah istrinya. Baik. Cukup. Perhatikan lagi, kita sambung ceritanya. Nanti ada pertanyaan lagi. Duduk. Lalu ketika berita kejadian malam itu tersebar, mulailah rasa malu dialami oleh keluarga bendahara Mesir. Termasuk bendahara Mesir dan istrinya juga malu. Tapi istrinya ingin membela diri. Berkata kepada suaminya, wahai suamiku, aku tidak salah. Oh, udah bersalah masih ngomong tidak salah. Kenapa kamu tidak salah? Aku bisa membuktikan kalau aku tidak salah. Bagaimana caranya? Nanti kamu lihat saja. Aku merancang sebuah rencana, kata Zulaikha. Lalu Zulaikha membuat pesta
buat pesta makan-makan di rumahnya, di istananya, dihiaslah rumahnya, dikasih tempat duduk sofa yang enak. Sofanya dulu lesehan sofanya, bukan sofa yang kayak gini duduk. Sofanya duduknya di bawah, kayak sofa orang Arab. Dibuatlah sofa yang lesehan, biar orang-orang nanti duduk enak, empuk, nyenderan. Lalu Zulaikha menyuruh Ibad duduk. Zulaikha menyuruh para pengawalnya untuk menyediakan buah-buahan yang kulitnya tipis-tipis. Apa aja buah yang kulitnya tipis? Mangga, apalagi? Pepaya, jeruk, kurma, enggak, kurma bisa. Pir, apa? Apel, anggur. Yang makannya itu dikupas pakai pisau. Kalau durian harus diketok. Yang pakai pisau tipis bisa dikupas. Iya, melon, ya. Disiapkanlah buah-buahan yang kulitnya tipis, yang makannya harus dikupas pakai pisau. Lalu Zulaikha juga berencana menyediakan para tamunya masing-masing satu pisau. Dan pisaunya ini sudah diasah sampai tajam. Akhirnya ketika para tamu datang, tamunya ini wanita-wanita cantik, wanita-wanita terhormat di Mesir. Ketika mereka datang, awalnya buahnya belum disajikan. Masih disuruh masuk, lalu duduk. Lalu mulailah mereka membicarakan kejadian Zulaikha. Kalian tahu gak sih Zulaikha tuh masa ngegodain pembantunya, diomongin semuanya. Tidak lama kemudian Zulaikha masuk ruangan pesta. Ketika Zulaikha masuk ruangan pesta, lalu diperintahkanlah pengawalnya untuk mengeluarkan hidangan buah-buahannya tadi. Ditaruh di depan mereka buah-buahannya. Dan para tamu dikasih pisau yang tajam tadi satu persatu. Misalnya Atan dapat pisau satu, Malika pisaunya satu, Lubna satu, semua dapat pisau satu. Para tamunya dikasih pisau satu-satu. Iya, lalu ketika mereka sudah dapat buahnya, dapat pisaunya, dipersilahkanlah mereka makan oleh Zulaikha. Silahkan nikmati pesta ini, makanlah makanan yang telah disediakan. Mulailah mereka mengambil pisau tadi dan mengupas buah mangga, buah jeruk, buah apel tadi ya. Mereka sedang asik mengupas buah, tiba-tiba Zulaikha memanggil Yusuf. Yusuf, masuklah, datanglah. Yusuf diperintahkan Zulaikha untuk memakai pakaian yang terbaik, yang paling bagus, yang ganteng. Yusuf diperintahin juga mandi dulu, pakai baju yang paling ganteng. Sambil Yusuf membawa buah untuk Zulaikha. Kalau tadi tamunya disediain buahnya, buah untuk Zulaikha, Yusuf yang bawain. Yusuf masuk ke ruangan pesta, melewati para wanita-wanita cantik yang sedang mengupas kulit buah. Tiba-tiba wanita itu yang tadinya sedang mengupas buah, karena melihat ketampanan Yusuf, keindahan Yusuf, tidak sadar yang mereka potong sudah bukan buah, tapi yang mereka potong adalah jari-jarinya. Jadi yang tadinya motong mangga, udah diliatin mangganya ketika Yusuf datang, tangannya tetap ngupas, tapi yang dipotong adalah jari-jarinya. Mulailah kejadian itu menjadi kejadian yang menyeramkan.
Karena darah menetes di mana-mana. Karena semuanya yang ngiris tangan ini bukan satu, tapi semua tamunya ngiris tangannya. Darah mulai berceceran. Yusuf yang tadinya hanya mengantar buah, lalu kembali lagi ke ruangannya. Melihat Yusuf sudah hilang dari pandangan, masuk ke ruangannya, barulah mereka merasakan sakitnya tangan yang dipotong-potong. Ketika sudah tidak melihat Yusuf, barulah mereka menyadari. Aduh, baru ngerasain. Waduh, tangan aku berdarah. Semuanya pada merasakan tangan yang berdarah. Dan mereka beranggapan yang datang tadi, yang tadi barusan lewat, itu kayaknya bukan manusia. Yang barusan lewat itu seorang malaikat yang sangat mulia. Malaikatnya ganteng. Masya Allah. Akhirnya Zulaikha yang sudah merencanakan kejadian ini tertawa. Kalian lihat, itulah orang yang membuat aku tergoda. Dan kalian baru melihat sekali saja, baru melihat sekarang sekali, tangan kalian udah dipotong-potong. Kalian bayangkan gimana aku yang melihat orang itu setiap hari. Gimana aku nggak berbuat yang kemarin tadi. Akhirnya mereka berdua, akhirnya yang tadinya ngomongin Zulaikha terdiam. Akhirnya mereka mengerti, iya, aku paham kenapa kamu tergoda kepada Yusuf. Karena saking gantengnya Yusuf. Akhirnya mereka bukan hanya Zulaikha, tapi semua perempuan bersekongkol untuk menggoda Yusuf supaya Yusuf mau menuruti keinginan Zulaikha. Yusuf yang ada di kamarnya mulai didatangi wanita cantik satu persatu. Mereka mendatangi, wahai Yusuf, gak apa-apalah turutin kemauannya Zulaikha. Orang kemauan Zulaikhanya juga cuma sedikit kok, mau aja. Tapi Yusuf nggak mau, aku nggak mau. Ya udah kalau nggak mau sama Zulaikha, sama aku aja, kata ya perempuan-perempuan yang lain. Tapi Yusuf, masya Allah, Nabi yang mulia, ibad nanti pecah kacanya, ibad Rilan nanti pecah kacanya. Lalu Nabi Yusuf tetap menjaga kehormatannya. Tapi mulailah para wanita membujuk dengan ada ancaman. Apa kata para wanita? Kalau kamu tidak mau menuruti perintahnya Zulaikha, nanti kamu akan dipenjara, kata para wanita. Walaupun sebenarnya Zulaikha pun berat, jangan dipenjara Yusufnya. Karena kalau Yusuf dipenjara, nanti aku nggak bisa lagi ngelihat Yusuf. Aku nanti kangen melihat Yusuf. Tapi apa boleh buat, mereka berencana memenjarakan Yusuf. Dan Yusuf juga lebih suka dipenjara daripada harus menuruti kemauan para wanita-wanita yang maunya buruk-buruk. Berapa menit lagi, Mas? 10 menit lagi. Baik, sedikit lagi. Akhirnya Yusuf pun dimasukkan ke dalam penjara. Atas dasar apa Ustadz Yusuf masuk penjara? Kan biasanya di penjara tuh orang yang mencuri, orang yang merampok, orang yang berbuat jahat. Tapi Yusuf kan gak berbuat jahat. Kok Yusuf masuk penjara? Ya, Yusuf, kejahatan Yusuf adalah karena tidak mau taat perintah majikannya. Padahal nggak boleh kita menaati perintah kalau perintah itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Baik, ketika Yusuf berada di penjara, Yusuf selama di penjara berakhlak mulia. Baik, pertanyaan dulu, pertanyaan. Siap-siap. Pertanyaannya. Oke.
Apa rencana Zulaikha yang ingin membenarkan tindakannya? Malika Ustazah. Tunggu. Zulaikha nggak mau disalahin. Gimana? Ya, Zulaikha bikin pesta, terus Zulaikha membuat pesta, terus astagfirullah. Pestanya ngundang cewek-cewek. Terus suruh ngupas buah. Dipotong tangannya, ya insyaallah. Berdua. Ya, jawabnya kerjasama. Nggak apa-apa. Pertanyaannya buat yang kecil-kecil nih, mana yang imut-imut? Pertanyaannya, kira-kira buah apa aja yang disediakan Zulaikha? Yang kecil-kecil. Buah yang kecil-kecil mana? Apa Aira? Buah apa tadi? Yang kecil-kecil Aira, yang PAUD sama TK. Ibad mana Ibad? Ibad mau jawab tidak? Apa? Apel, ya, apa lagi? Apa lagi? Yang kecil, yang PAUD sama TK. Buah apa lagi? Yang kecil. Mangga nih, apa lagi? Strawberry, ya boleh. Apel, udah tadi apel. Mana? Apa jawabannya? Ada lagi sudah. Jambu, iya boleh juga nih jambu nih. Iya benar buat ngerujak. Apa lagi? Jeruk, ya masya Allah. Apa lagi? Yang makannya harus dipotong pakai pisau. Hah? Mangga tadi udah, yang lain. Jeruk, apa? Papaya. Anggur. Boleh deh anggur. Oh, yang kecil TK sama PAUD. Aku. Jeruk. Kamu TK kah? Iya. Apa, Pak? Buah apa? Buah apa? Mangga. Ayo TK, udah kelas 3. Melon, ya udah dapat hadiahnya. Aku TK 6 A. Baik. TK 6 B. Duduk dulu. Baik, kita cukupkan sampai sini. Kita mau bikin rangkuman. Duduk. Kita bagi-bagi hadiah rangkuman cerita hari ini. Nih, hadiahnya kita habiskan. Pertanyaannya, siapa nama kakeknya Nabi Yusuf? Duduk. Bukan Nabi Ibrahim. Ishak. Duduk lagi. Bukan kakeknya, kalau Ibrahim itu kakek buyut. Duduk dulu, ntar yang belakang nggak kelihatan. Duduk. Pertanyaan berikutnya. Siap-siap ya. Ada berapa istrinya Nabi Yakub? 4. Jadi, kalah cepat. Sekarang yang akhwat. Akhwat. Gantian tadi ikhwan udah. Ada berapa anaknya Nabi Yakub? 12. Sip. Pertanyaan akhwat lagi. Apa rencana jahat saudaranya Nabi Yusuf? Apa? Ini dulu. Membuang sumur? Salah, kurang tepat. Membuang apa? Apa? Apa yang dibuang ke sumur?
Oh, Yusufnya, ya. Cepat. Balik ke Ikhwan, balik ke Ikhwan. Ayo Ikhwan. Pertanyaannya. Duduk dulu, duduk. Duduk, nanti kameranya jatuh. Duduk, semuanya duduk. Yang nggak duduk nggak Ustadz pilih. Duduk. Duduk. Pertanyaannya, Nabi Yusuf dibeli di pasar budak oleh siapa? 3.000. Oleh siapa yang beli Nabi Yusuf? Bendahara Mesir. Pertanyaan berikutnya. Duduk lagi. Siapa nama istrinya Bendahara Mesir? Ini. Udah, nanti jangan duduk. Tenang. Duduk. Iya, ini terlalu semangat ini. Belum dapat regal. Ya, ada yang belum dapat semua. Sabar. Pertanyaan berikutnya. Siap. Iya. Untuk Akhwat dulu gantian ya. Akhwat ya. Hah? Nih, dapat hadiah dulu deh, dapat hadiah biar senang dulu. Oh, nggak mau dapat kasih hadiahnya deh. Nggak mau. Aku mau deh. Pertanyaannya. Apa ya pertanyaannya ya? Pecinya diambil. Ayo, siapa tadi yang ngambil pecinya? Oh, tadi sama Ustazah ngambil pecinya. Biar nggak dimainin ya. Ntar dikembalikan sama Ustazah. Pertanyaannya adalah, Aku. kapan waktunya Maghrib. kejadian niat jahat Zulaikha? Malam hari. Pertanyaan berikutnya, Akhwat lagi. Akhwat dulu. Ini kenapa nggak ada yang duduk ini? Duduk. Pertanyaannya apa ya? Tadi sampai mana cerita kita ya? Oh, sampai rencana tadi ya. Masih ada 4 lagi. Pertanyaannya, siapa saudaranya Yusuf yang satu ibu? Siapa namanya? Bunyamin. Bilal. Aku tadi dong. Enggak, siapa aja? Akhwat enggak ada. Ini Bilal. Ayub duluan. Ayub duluan semuanya. Lagi, pertanyaan lagi 2 lagi. Ayub kan udah dapat banyak kan? Udah tadi. 2 lagi. Pertanyaan yang terakhir mungkin. Aku Ustaz. Aku belum. Apa ya pertanyaan terakhirnya ya? Siapa yang punya kunci kamarnya Zulaikha? Siapa? Zulaikha sama suaminya. Yes, alhamdulillah. Sudah. Ayo duduk. Ayo duduk, Masya Allah. Insya Allah kajian tentang Nabi Yusufnya kita sambung ya. Semoga yang hadir hari ini nanti berikutnya hadir lagi. Sabtu ya di halaman Sabtu di halaman. Sudah dijemput. Udah dijemput ya. Ustaz kembalikan ke Ustazah untuk menutup kajiannya. Silakan Ustazah, tafadholi masykurah. Pusing Ustaz banyak yang angkat tangan. Jawab semuanya.